Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hamu Hamku edisi kedua. Kita akan melanjutkan perbincangan kita membahas tentang makom iman di tingkatan yang kedua, yakni As-Sidq, bersama Buya As-Sofa dan Kiai Abdul Wahab Mahfud. Buya, kemarin kita banyak bincang tentang ta'rif, definisi-definisi daripada as-sidq. Bahwa setelah manzilah ikhlas, itu kemudian manzilah sidq di makom iman. Ya. Dan di ikhlas itu nafyus syirki, meniadakan kesyirikan. Sementara di sidq itu adalah nafyun nifaq, meniadakan sifat kemunafikan. Kita mungkin semua sudah maklum ya, bahwa nifak atau kemunafikan itu kan kita mungkin mengenal ada kemunafikan i'tiqadi, ada kemunafikan amali, kan begitu. Lantas ada hadis Nabi, ayatul munafiki thalathah, ya. Ada 3 tanda munafik ini kan kemunafikan i'tiqadi. Bisa nggak kemudian dibalik mafhum mukhalafahnya? Ayatun nifak salasah, atau mungkin lebih sebagai counter daripada ayatun nifak itu ada ayatus sidqi. Kira-kira belum dijawab ya. Jadi ini masih mungkin ada korelasinya. Di surat Al-Baqarah itu Bu ya, ada ayat yang juga kaitannya dengan sodikin. Allah berfirman, fatamannawul mauta in kuntum sodikin. Nah, mungkin ini nanti yang korelasinya dengan kemunafikan itu. Oke, mungkin bisa didetailkan oleh Bu ya. Ya, secara mafhum maknawi ya ada. Kalau ada hadis yang menerangkan ayatul munafik salasah, idza haddatsa kadzdzaba dan seterusnya. Kebalikan dari nifak adalah sidq. La nifaqolah, itu ya kebalikan dari ayat nifak itu. Berarti misalnya tanda nifak amali itu ketika bicara bohong, ini kan ada kondisi perbedaan antara siri wal alan, kan gitu. Bahwa secara terungkapnya bicaranya A, tapi di sirinya bicara B. Ini kan kadzdzaba, kan begitu. Nah, kalau sidq itu mutabiqul qaul bil jinan, atau mutabiqul zahir bil batin. Artinya luar dan dalamnya itu selaras. Gitu ya. Itu yang kemarin kita bahas itu kan secara umum itu ya Wahab ya. Ada keselarasan antara zahir dan batin, entah ucapannya, entah tindakannya, kan begitu. Ya, semuanya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya, pikirannya, ininya itu selaras semua. Iya, itu alamat. Ada mungkin poin-poin alamat lain ya Wahab? Ya itu tadi, yang tadi itu ayat Fatamannaul mauta itu tadi. Iya, itu pada orang-orang, nggak tahu itu mungkin kitabnya orang Bani Israil atau bagaimana itu. Itu kitabnya. Angkapnya ingkanat lakumud darul akhiratu dan seterusnya itu fatamannawul mauta. Ya, intinya jika kalian benar sebagai kekasih Allah, maka kalian pasti berharap mati. Sebagai ekspresi pembenaran itu tadi ya, terhadap akhirat, janji akhirat misalnya begitu. Artinya sudah nggak betah di dunia ini. Itu termasuk ciri sodikin gitu. Iya, ciri-ciri sodikin. Jadi sodikin itu lebih kepada begitu percayanya dengan janji Allah di akhirat. Iya, kuat sekali rasa percayanya kepada al-wa'du wal-wa'id. Ya, dominasinya sodikin itu lebih berharap ingin meninggal gitu. Iya. Walaupun sebenarnya enggak boleh itu Bu ya. Ya, artinya arep-arep mati lah misalnya. Ya, artinya itu jauh dari menjauhi kemewahan dunia atau glamornya atau
umumnya orang lah. Tidak, artinya seperti kemarin itu tidak terlena dengan kemewahan dunia, tidak tertipu lah begitu. Mereka itu basirohnya telah melek dan telah menyaksikan ya alam malakut atau janji-janji yang wilayah-wilayah gaib itu ya. Sesudah mati ya di akhirat itu tampak di mata batin mereka. Dan merindukan itu, merindukan kehidupan abadi yang indah itu, sehingga fataman naul mauta. Jika dibalik kemudian orang-orang yang bernyaman-nyaman di dunia serasa kehidupan berikutnya itu tidak ada, ya ini bukan tidak mengimani, masih belum terasa lah misalnya. Ini apakah boleh dikatakan masih lemahnya kesidekannya itu? Bukan lemah, belum sidek. Belum sidek. Ada dua kelompok ya. Ini buat perbandingan biar gampang. Yang satu dalam kondisi orang itu ketika stres banget ya pinginnya meninggal. Ya oke. Nah, yang satunya dalam kondisi karena kesodikannya ini juga ingin meninggal. Iya. Ini mungkin yang perlu dikelirkan dari yang pertama tadi. Iya, Tamani yang bagaimana? Sama sekali tidak ada stres, tidak ada gundah gulana, tidak. Tapi ya berharap mati. Artinya memang ada pertimbangan sesuatu yang secara akal ini lebih baik begitu. Iya. Bagi orang yang sodik itu. Pilihan lah, ini ada dua pilihan begitu ya Wahab. Beda dengan misalnya menghendaki matinya itu sudah karena keputusasaan, tentu beda ini. Iya, jelas beda. Jadi artinya begini, jadi sodikin itu orang-orang yang sudah tidak nyaman lagi hidup di dunia ini. Sodikin itu pasti zahidin. Nah berbeda dengan kondisi yang satunya tadi. Ini kita mencoba untuk memahami agar kita ini minas sodikin atau tidak dengan kebalikannya, Bu ya. Jadi itu tadi minal ya izin jangan. Ada orang yang kemudian nggak bertanya itu karena sumpek, stres. Itu mayoritas. Karena problematika hidup lah ya. Iya. Nah, tapi ketika kondisi itu berbalik, ya dia tidak lagi menginginkan kematian. Seperti ketika kondisinya stres dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sodikin ini kan selalu kemudian dengan berharap matinya itu kemudian diisi waktunya dengan tentu yang positif gitu ya. Akhirnya cirinya itu sebagaimana dawe Buya tadi, minaz zahidi. Dan ya pasti ya mengisi setiap waktu dengan ketaatan, bahkan ketaatan yang terter. Karena di hadis Nabi dijelaskan intinya raihlah sidq. Karena sidq itu li'anna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jadi orang yang sidq itu orang yang benar dalam arti sesungguhnya dalam beragama, dia pasti ya memilih yang ter. Albir itu terbaik. Albir itu terbaik ya. Yang ter. Dan itu sifatnya itu terarah begitu ya. Iya. Dari kesidekannya itu. Otomatis itu. Itu ya sifat ya kesidekannya itu yang mendorong untuk berbuat yang yang ter itu. Karena ada semacam ekspektasi akhirat yang tentu atas dasar keyakinan sidiknya tadi itu ya. Terkait dengan zuhud tadi Bu ya, ini kan kemudian bahwa orang yang dalam dirinya itu tingkat kesidekannya sudah mapan begitu ya, otomatis zuhud begitu. Artinya bahwa walaupun dia masih di dunia, sudahkah bisa merasakan akhirat? Bisa sudah. Itu ya. Sangat jelas dirasakan. Ya makanya karena merasakan itu kemudian fataman naul mauta, kemudian pokoknya berlaku atau berbuat kebalikan umumnya manusia di dunia.
Yang umumnya manusia malam tidur, ya. orang sodikin bangun. Oke. Umumnya manusia, aduh, menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya Zabak oleh Zaidin. Kalau sodikin kebalikannya. Iya. Itu kalau di beberapa kisah Abu Bakar As-Siddiq ya Wahab, itu ketika Rasulullah menjelaskan tentang keadaan akhirat, menjelaskan surga, itu para sahabat terutama Abu Bakar As-Siddiq sudah merasa di surga. Iya. Ketika menjelaskan neraka sudah merasa di neraka. Iya. Itu apakah begitu, itu rasa yang muncul karena kesidikan terhadap Karena kesidikan yang gaib itu? Karena kesidikannya. Setiap kali membaca Al-Quran, kalau nggak ketemu ayat wa'id, ya wa'id. Iya. Kalau nggak ketemu dijanjikan Ancaman, Allah, ya diancam Allah. Iya. Nah, tanda-tanda sadikin adalah ketika mendapati ayat wa'ad, janji Allah, ya berbunga-bunga, ya bersuka cita. Saking membenarkannya itu sampai terasa. Sampai terasa. Iya. Sebaliknya ketika membaca atau mendengar ayat wa'id, ancaman, ya ketakutan. Takut, ya rasa takut. Karena ya nggak bisa kita merasa aman dari ancaman Allah, ya nggak bisa. Betul. Ini di kitab Risalah Qusairiyah ini Bu ya. Ada qaul malam yu'addil fardad daim la yuqbalu minhul fardul muaqqad. Iya. Wakila mal fardud daim qala as-sidq. Ini penjelasannya gimana ini? Ya sidq itu sama dengan begini, barang siapa yang di bulan Ramadan ini mokel dengan sengaja tanpa udzur, maka dia ini nggak bisa ditebus walaupun puasa selama setahun. Artinya nggak sidq dia. Nggak sidq. Yang nggak bisa ditebus itu sebenarnya kesidekannya berarti Bu. Iya. Itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Intinya kalau dia sidq, membenarkan dalam arti sesungguhnya, ya nggak berani. Gitu. ya nggak berani. Di sedikit ibarat tadi itu kan lumayan itu as-sidq. Iya, jadi orang yang belum bisa itu tidak diterima sebelum katakan begini ya, di kewajiban puasa saja itu kan mu'aqqad. Ya, dari fajar sampai maghrib. Ini tidak akan bisa diterima kalau kewajiban puasa daimnya belum terpenuhi. Seperti itu. Sholat pun begitu. Sholat 5 waktunya belum diterima. Kalau sholat daimnya, bukan mu'aqqad, sholat setiap saat. Sholat wustonya belum jalan. Iya. Dengan kata lain, ini simpelnya bahasa ini Bu ya. Simpelnya bahasa kalau ini. Dibuka kitab yang tebal-tebal, kena semua. Artinya begini, bahwa dikatakan kila wama fardhu daim as-sidq. Begitu kan? Iya. Artinya di dalam setiap kefarduan yang mu'aqqad, yang dibatasi oleh waktu, itu harus ada landasan sidq, baru diterima oleh Allah. Memang. Dan semua yang mu'aqqad itu dari ghairul mu'aqqad. Yang mu'aqqad dari itu analoginya bagaimana yang mu'aqqad dari contoh sholat. Sholat maktubat, sholat yang telah ditentukan waktunya. Itu nilainya, kualitasnya, baik buruknya itu ditentukan oleh sholat yang ghairul maktubah, sholat yang tidak ditentukan waktunya, alias setiap waktu. Dari sisi nilai ya. Iya. Makanya kemudian muncul kam min shaimin laisa lahu min siyamihi itu ya. Semuanya itu dari ghaib dulu, baru syahadah. Banyak sholat yang tapi tidak bisa mencegah dari fasya wal mungkar. Banyak sekali hadis begitu. Mikirnya itu kayak ngeri. Kita mencapai kelas ikhlas saja sudah sebegitunya. Kemudian sidq ini di atasnya ikhlas. Jadi sidq lebih berat lagi. Iya.
Karena ini jazaan bima akhlasna. Balasan dari keikhlasan kita. Sama dengan balasan lulus ujian kelas 1 naik ke kelas 2. Iya. Ini wahbi memang, sidak itu wahbi. Anugerah ya. Anugerah. Iya. Nah, itu balasan dari ikhlas kita dalam menjalankan perintah dan ikhlas dalam segala hal kita. Walaupun itu bersifat wahbi, kan tetap ada ikhtiari, ada upaya bagaimana agar diberi wahbi itu. Oh ya pasti ya. Agar kita bisa meraih kedudukan sidq minas shodiqin indallah wa rasulih, itu bagaimana? As-sidqu ma'allahi wa rasulih itu di jamalul insan wa haqiqatul insaniyah. Apa itu biar jamalul insan itu? Indahnya perilaku manusia. Kemanusiaannya itu ya. Dan hakikat kemanusiaannya. Yang pasti ngewong-ngewong, pasti menyatukan, mengislah dzil bain, pasti menyatukan, merukunkan. Oh, yo itu. Artinya buahnya itu diringkas. Shodiq itu orang yang menyenangkan gitu ya. Pasti. Itu natijanya. Iya pasti. Itu poin penting atau buah dari kesidikan itu adalah jamalul insan itu. Lah kan bisa dilihat. Iya. Kita ini sudah menyenangkan, apa lebih suka disenangkan? Satu kata cukup untuk yang shodiq orangnya, sidak itu perbuatannya atau sifatnya. Orang itu yang bagaimana? Ya jamalul insan. Ya, sisi indahnya kemanusiaannya itu. Manusianya itu. Indah ini pasti ya menyenangkan. Semua lintasnya sudah. Pokoknya yang jamal-jamal itu enak lah, di mata enak, di telinga enak. Itulah. Gitu kan. Itu buah dari sidak. Itu jamalul qaul, jamalul kalam, jamalul harakatnya ya itu. Semuanya muncul buah dari sidak itu tadi. Kita tentu ini menarik sekali ya Yohan. Bagaimana kaitannya sidak dengan nifak, kemudian impactnya, dampak positifnya sidak, dampak negatifnya nifak dan sebagainya akan kita ulas di episode berikutnya lebih jauh lagi bersama Buya As-Saffah tentunya. Demikian episode kali ini dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di manzilah sidak lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.